Anggaplah kamu seorang pebisnis sukses di Cina. Kamu bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang. Dan saat kamu sudah sukses, sekarang waktunya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Kamu ingin pendidikan yang terbaik untuk anakmu, lingkungan tempat tinggal yang lebih bersih, bahkan mungkin memberi kejutan istrimu dengan mobil mewah. Tapi, tinggal hanya ada satu masalah. Kamu masih hidup di Cina, di bawah pengawasan pemerintahan komunis Cina yang sangat berbahaya, yang juga dikenal sebagai CCP. Jika kamu salah mengucap satu kata, atau jika kamu sedikit terlalu menikmati hidup, kamu mungkin menghilang seperti miliuner Cina yang lain, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. One of the guys said, Jack, in 10 years, we will have a fantastic memorial for you. Thank Alibaba and Jack Ma for doing these great things. But now we have to kill you. Kamu bekerja sangat keras. Bagaimana kamu seharusnya menikmati hidup dan membesarkan anakmu jika kamu selalu di bawah pengawasan CCP? Kamu dan keluargamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari itu. Jadi sekarang, waktunya untuk pindah ke negara lain seperti Swiss atau kemanapun di mana kamu bisa menikmati kebebasan. Tapi kemudian, kamu menghadapi masalah lain. Kamu tidak bisa langsung membeli tiket pesawat dan pindah ke rumah mewah di Swiss begitu saja. Tidak semudah itu. CCP itu pintar. Mereka sadar hidup di bawah pengawasan mereka itu menyebalkan. Dan mereka juga tahu kalau rakyat mereka yang kaya pasti ingin membawa uang mereka dan pergi meninggalkan Cina. Yang dimana ini akan berdampak buruk bagi perekonomian dan kekuasaan CCP. Jadi mereka memastikan itu tidak akan pernah terjadi. Jika kamu ingin meninggalkan Cina untuk selamanya, pertama, kamu harus memindahkan semua uangmu keluar dari Cina. Tapi, peraturan batas pemindahan uang keluar Cina adalah $50.000 per tahun. Ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memindahkan semua uangmu keluar dari Cina, dan kamu jelas tidak punya waktu sebanyak itu. Dan jika kamu meninggalkan uangmu di Cina saat kamu pergi, CCP akan membukukan rekeningmu untuk menjamin kamu tidak kabur. Kamu harus menggunakan cara kotor. A top Chinese official has been charged with accepting bribes, stealing state secrets, and abusing his power. Yang berarti CCP juga menggunakan cara kotor padamu. Mereka bisa mengenakan biaya pada apapun yang mereka inginkan. Itulah kenapa kamu sering melihat orang protes ke pemerintah atas dugaan korupsi di negara seperti Cina. Tapi, bagaimana jika aku memberitahumu kalau ada solusi untuk semua masalah ini? Cara sistematik yang bagus untuk memindahkan uangmu keluar dari Cina secepat mungkin. Jadi kamu bisa keluar dari pengawasan CCP dan hidup bahagia di negara lain. Ini adalah Macau, atau biasa dikenal sebagai pusat pencucian uang di Asia. Pada tahun 1557, Portugal berlayar dan menguasai Macau, menjadikan koloni pertama Eropa di Asia Timur. Selama lebih dari 1 abad, Macau telah menjadi pusat perdagangan antara Asia dan negara lain di seluruh dunia. Kapal dari Italia, Portugal, dan Spanyol datang untuk membeli dan menjual sutra Cina, teh Cina, rempah India, gading Afrika, dan emas Brazil. Bisnis sangat berkembang. Tapi kemudian, Macau dan Portugis harus bertemu dengan saingan baru, Kerajaan Inggris. Sebelum abad ke-18, Inggris memiliki kerjasama perdagangan opium dengan dinasti Cina. Sejak saat itu, makin banyak orang Cina yang menggunakan opium Inggris sebagai narkoba buatan. Dan ini berefek fatal bagi masyarakat Cina. Karena sekali kamu kecanduan opium, hampir tidak ada jalan keluar. Orang-orang Cina yang berusaha menjauh dari narkoba, menderita kedinginan dan mual. Saat pemimpin dari dinasti Qing melihat bahwa opium merusak masyarakat Cina, mereka melarang narkoba dan menghentikan perdagangan opium antara Inggris dan Cina. Tapi orang-orang Cina tetap menginginkan opium, dan Inggris tidak akan membiarkan sebuah larangan kecil menghilangkan keuntungan mereka. Jadi mereka mulai menyelundupkan opium ke Cina di bawah kepemimpinan dinasti Qing. Dinasti Qing merespon dengan tindakan keras terhadap perdagangan opium Inggris. Mereka merebut kapal Inggris, menghancurkan ribuan ton opium, mencampurnya dengan jeruk nipis, garam, dan membuangnya ke teluk. Dan mereka menangkap ribuan bandar Cina. Ini adalah deklarasi perang. Pada 1839, tentara Inggris menginvasi Cina untuk mengamankan bisnis opium mereka. Kemudian, Inggris berkata ke dirinya sendiri, "Kita terlanjur perang dengan Cina. Seharusnya kita mengambil alih sekalian salah satu pelabuhan kota dan membangun koloni di sana." Jadi mereka mengambil alih Hong Kong, tepat di sebelah teluk dari Macau. Sekarang, satu sisi dari Teluk Macau dikuasai koloni Portugis, dan di sisi lain, Teluk Macau dikuasai koloni Inggris. Setelah Inggris memenangkan perang opium, mereka menguasai sebagian besar rute perdagangan di Asia Timur, dan pengaruh Macau mulai melemah dengan mengorbankan Portugis. Tapi Portugis tidak hanya menyerah begitu saja. Mereka hanya perlu mencari pendapatan baru. Jadi pada 1849, mereka membuat keputusan yang akan merubah Macau selamanya. Mereka melegalkan perjudian. Sejak judi menjadi legal di sebagian besar daratan Cina, lebih banyak orang pergi ke Macau untuk mencoba keberuntungan. Dan ini nantinya akan merubah Macau menjadi pusat judi dunia.
Karena sebuah perjanjian dengan dinasti Qing, Portugis mengira mereka akan menguasai Makau untuk selamanya. Tapi pada 1999, CCP mengambil alih kekuasaan atas sebagian besar daratan Cina. Jadi Portugis menyerahkan kekuasaan atas Makau kembali ke Cina. Tapi hanya ada satu perjanjian. Cina tidak boleh mengganggu kebijakan judi di Makau, dan Cina setuju. Makau menjadi satu-satunya tempat di Cina di mana judi dan kasino dilegalkan. Kesepakatan spesial telah dibuat dengan bandar besar Las Vegas. Kasino mewah mulai dibangun, dan jutaan orang mulai menggunakan hasil kerja keras mereka di kota dosa Asia. Hari ini, Makau lebih besar dari Las Vegas. Pada 2016, pendapatan Makau mencapai 28 miliar dolar, 3 kali lebih besar dari Las Vegas. Tapi, dari mana sebenarnya uang itu berasal? Kamu mungkin berpikir sebagian besar uang itu berasal dari penjudi dan turis yang mencoba keberuntungan di kasino. Tapi, kamu mungkin salah. Mayoritas pendapatan dari perjudian Makau berasal dari tamu VIP kaya raya Cina yang menemukan kalau Makau adalah cara terbaik untuk mengeluarkan uang mereka dari Cina. Kasino Makau bekerja sama dengan bisnis yang disebut sebagai jangket. Anggap saja jangket seperti sebuah promotor klub. Tapi bukannya mencoba menarik cewek untuk datang ke nightclub. Jangket mencoba menarik pebisnis kaya untuk pergi berjudi di kasino Makau. Kasino menyewa jangket dengan komisi, dan jangket menyewa agen promotor di daratan utama Cina. Promotor itu kemudian akan menemukanmu, seorang pebisnis kaya yang mau membawa uangnya keluar dari Cina. Dan apa yang dia tawarkan kepadamu? Sebuah paket VIP mewah. Itu termasuk tiket penerbangan ke Makau dengan jet pribadi, bermalam di hotel termewah, dan chip kasino senilai 1 juta dolar untuk berjudi. Tapi ada sebuah permasalahan. Kamu tidak bisa menukar chip itu dengan uang begitu saja. Itu akan terlalu mudah. Terlalu jelas kalau ini adalah pencucian uang. Jadi chip yang kamu dapatkan biasanya disebut sebagai chip yang tidak bisa ditukar. Kamu sebenarnya harus terbang ke Makau dan berjudi dengan itu. Tapi semua chip yang kamu menangkan bisa ditukar, yang dimana kamu bisa menukarnya menjadi uang dingin yang berada di luar pengawasan CCP. Jadi kamu terbang ke kasino mewah di Makau, duduk di sebuah ruang VIP jauh dari suara game yang mengganggu di lantai bawah, dan kamu bermain beberapa ronde bakarat. Kadang menang, kadang kalah. Dan saat kamu memainkan chipmu yang tidak bisa ditukar, kamu berharap memenangkan kembali uangmu dalam bentuk chip yang bisa ditukar. Dan sekarang kamu bebas menukar chip itu dengan mata uang manapun, termasuk sang perkasa dolar Amerika Serikat. Kamu ingin uang itu aman di luar daratan utama Cina, jadi kamu bisa menggunakan uang itu untuk apapun. Dan voila, kamu berhasil mencurangi aturan batas transfer 50.000 dolar. Kamu sadar apa yang sudah kita lakukan tadi? Kita berhasil mengeluarkan uang 1 juta dolar dari Cina seperti yang kamu inginkan. Lakukan itu beberapa kali dan semua uangmu akan aman dari rekening bank yang kamu inginkan, jauh dari mata sang pengawas CCP. Tapi seperti yang bisa kamu tebak, pemerintah Cina tidak suka melihat pencucian uang ini sama sekali. Alasan pertama, mereka kehilangan kontrol atas dirimu. Sekali kamu dan semua uangmu keluar dari sistem keuangan Cina, mereka tidak lagi punya kekuasaan atas dirimu. Jika kamu mulai menyebar rumor jelek tentang CCP, mereka tidak bisa membekukan rekening bankmu lagi. Jika mereka ingin menahanmu atas suatu alasan, kita anggap saja korupsi, kamu di luar jangkauan mereka. Tentu mereka masih bisa memburumu di negara lain, tapi sejak kamu tidak lagi di bawah kendali Cina, itu sekarang akan menjadi jauh lebih rumit. Masalah kedua adalah banyaknya jumlah uang yang mengalir keluar dari sistem ekonomi Cina. Jadi pertanyaannya, kenapa CCP tidak menutup saja operasi jangket? Dari sudut pandang hukum, itu masuk ke area abu-abu. Menjual paket VIP mewah ke orang kaya Cina adalah hal yang legal. Dan semua uang yang mereka menangkan di Makau adalah penghasilan di luar sistem Cina. Jadi secara teknis tidak ada yang melanggar hukum. Akhir 2021, tindakan keras kepada operasi jangket dimulai dengan penangkapan Raja Jangket Makau, Alvin Chow. Chow adalah CEO dari Sun City, operasi jangket terbesar di Makau. Sebelum berada di atas, Chow berteman dengan bos organisasi kriminal Makau, seorang pria bernama Broken Tooth Koi, yang suatu saat pernah memberikan dia pinjaman sekitar 3,8 juta dolar. Itu adalah awal dari kerajaan jangketnya. Sun City menjadi operator jangket terbesar Makau dengan sekitar 12.000 agen. Setiap kasino di Makau memiliki ruangan VIP khusus tamu besar Sun City. Dan Alvin Chow menjadi superstar Makau dengan net worth sekitar 1,8 miliar dolar. Semua itu berasal dari membantu mengeluarkan uang orang kaya dari Cina.
Tapi pada November 2021, itu semua hancur. Chow ditangkap atas dugaan koneksi ke perjudian lintas batas dan skema pencucian uang. Dalam 2 minggu, bisnisnya ditutup. Sun City menutup semua ruang judi VIP-nya di Kasino Macau. Pada Januari 2022, kepolisian Macau menangkap CEO jangkit terbesar kedua di Macau, Chan Wenlin, dengan tuduhan pencucian uang. Dan hasilnya, saham perusahaannya Macau Legend turun lebih dari 20%. Dengan ditangkapnya 2 pemain besar ini, industri jangkit Macau semakin terpuruk. Sekarang CCP mengakhiri operasi ini untuk sekali dan selamanya. Jadi sekarang, orang kaya Cina kembali putus asa, depresi mencari cara lain untuk mengeluarkan uang mereka dari Cina.